Kapal mungkin gak asing lagi bagi kita, tapi lo orang pernah bertanya gak sih, siapa yang pertama kali ngebuat kapal dan bagaimana kapal itu dia bisa ngapung, padahal berat dia itu bertonton. Dan di video kali ini gue akan ngebahas, simak videonya. Sebelum itu, kenalin dulu bro, gue dari kelompok 2 dan ini anggota-anggota gue. Sejarah kapal. Kapal dalam bahasa Inggris adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau di sungai. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil, kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci, sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Kata kapal di bahasa Indonesia dan Melayu berasal dari rumpun bahasa Drapida, yaitu kapal. Kata ini mulai muncul pada literatur Tamil sebagai kata setelah abad ke-17. Pada literatur dari Nusantara sebelum abad ke-17, kata kapal selalu merujuk kepada kendaraan air buatan luar negeri, dalam hal ini India. Kapal dulunya digunakan untuk merujuk pada kendaraan air dari pesisir Coromandel, yaitu pantai timur India, dari bahasa Telugu atau Telinga yang memiliki sistem layar persegi. Sebelum abad itu, perahu merujuk kepada kendaraan air besar. Bagian-bagian kapal. Jangkar sepertinya menjadi bagian yang tidak asing dan digunakan untuk mendukung proses pelayaran. Terdapat 5 bagian utama yang membentuk jangkar, diantaranya betis, mahkota, stok, seruling, dan cincin tersandung. Busur adalah bagian terdepan dengan fungsi membelah air ke setiap sisi agar kapal berlayar dengan baik. Sampai saat ini terdapat beberapa bentuk atau jenis busur, diantaranya busur bulat, busur kapak, dan yang terakhir ada busur terbalik. Salah satu bagian-bagian kapal laut yang terpasang pada kedua sisi busur kapalnya, partisi ini bisa disebut juga sebagai pendorong. Akomodasi adalah beberapa tempat yang dialokasikan sebagai tempat tinggal maupun sebagai fasilitas lainnya seperti kamar, kabin, kantor. Selanjutnya yaitu dek kapal. Dek kapal biasanya disebut sebagai penutup lambung kapal atau mudahnya dapat disebut sebagai lantai. Dek ini bertingkat, mulai dinamai dengan dek 1, dek 2, dek 3, dan sebagainya, tergantung berapa tingkatan dek dalam kapalnya. Selanjutnya lambung kapal. Merupakan bagian memanjang yang langsung bersinggungan dengan air. Lambung kapal memiliki peran penting untuk mencegah masuknya air ke dalam partisi yang bisa dilalui penumpang. Kel, apa itu kel? Kel adalah bagian-bagian kapal laut berikutnya yang berupa pemberi kekuatan untuk seluruh struktur. Kel menjalankan peranan penting untuk penopang keseluruhan partisi. Selanjutnya freeboard. Freeboard adalah bagian dari partisi lambung yang juga turut berperan langsung dengan gesekan air laut. Ruang mesin tentunya merupakan sebuah ruangan di mana seluruh motor penggerak kapalnya berada. Partisi ini biasanya hanya bisa dimasuki oleh profesionalnya. Yang 10 ada saluran. Saluran merupakan sebuah tempat di mana gas buangan dilepaskan ke atmosfer. Jika Anda melihat asap dari lautan, maka bisa jadi itu gas buangan. Yang ke-11 ada jembatan navigasi dan parkiran navigasi. Jembatan navigasi merupakan otak dari keseluruhan proses pelayaran agar bisa berlangsung dengan lancar. Parkiran dan navigasi merupakan bagian terpenting yang memakai tempat sebanyak 7% pada area dak depan. Selanjutnya ada baling-baling. Baling-baling tentunya sudah tidak asing, yaitu salah satu dari bagian-bagian kapal laut yang berperan penting dalam memberi dorongan. Tentunya dalam sebuah kendaraan pasti ada kemudinya dong.
Kemudi adalah benda yang tidak boleh sembarangan disentuh, karena hanya nakoda saja yang bisa menjalankannya. Selanjutnya ada tiang. Tiang adalah partisi terakhir, berperan penting dalam menerima radar, sebagai lampu navigasi, dan sebagainya. Kalau masih kecil, ketika kita menenggelamkan batu dalam air, kita berpikir bahwa batu tenggelam karena berat. Dan kita bertanya, kenapa kapal yang begitu berat tidak tenggelam? Membingungkan bukan? Ya, jawabannya bukan karena berat, tapi karena adanya sebuah gaya, dan juga tentunya kepadatan. Prinsip ini ditemukan oleh Bapak Archimedes. Prinsip Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Begini gambarannya, jika kita menyelupkan batu, maka batu akan mendapatkan gaya dorong ke atas yang besarnya sama dengan berat batu tersebut. Kapal juga punya resep rahasianya, yaitu rongga-rongga udara di bawah kapal yang ngebuat kapal itu seimbang. Gak peduli seberat dan sebesar apapun kapal, mereka akan tetap seimbang. Dan karena itu pula kita jadi tahu bahwa kapal Titanic tenggelam itu karena ia menabrak gunung es dan rongga-rongga udaranya bocor, jadi tenggelam. Itulah resep rahasia dari kapal mengapung. Namun, tahukah kamu bagaimana kapal laut dapat berkembang dari sebuah rakit di zaman purba menjadi sarana transportasi modern seperti sekarang ini? Dalam melihat sejarah panjang tentunya kita bakal ingat dong kayak mana ceritanya dari zaman dulu hingga sekarang. Yang pertama, kano. Terlihat dari gambar, iya dari zaman dulu bukan? Kano inilah kapal generasi pertama yang biasa digunakan oleh nenek moyang. Yang kedua yaitu perahu Mesir 3000 sebelum Masehi. Perahu Mesir adalah perintis kapal-kapal laut modern saat ini. Perahu ini sudah memiliki rangka yang terbuat dari kayu dan sanggup mengangkut hingga 20 penumpang. Sudah ada kemajuan bukan? Dan yang ketiga yaitu ada perahu Phoenix yang dibuat 2000 sebelum Masehi. Perahu Phoenix 2000 sebelum Masehi dibuat oleh bangsa Phoenix. Selain sudah mampu membangun kapal dagang, juga mampu membuat kapal perang. Kapal buatan bangsa Phoenix digerakkan dengan layar dan dayung. Dengan kapal ini mereka sanggup berlayar melintasi Inggris hingga Afrika. Yang keempat, perahu Romawi 5 Masehi. Dari warna sudah cukup bagus ya. Perahu Romawi yang dikenal dengan galleum atau Inggris galleum memiliki ukuran yang besar dengan layar yang besar pula. Galleum Romawi juga bergerak dengan bantuan tenaga dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan ketika bertempur. Kayaknya sering gelut bahasa Romawi. Yang kelima ada perahu Viking 800 Masehi. Bangsa Viking terkenal sebagai pelaut yang tangguh. Perahu yang dipakai bangsa ini disebut longship. Dan juga perahu ini memiliki hiasan-hiasan yang indah. Bangsa Viking terkenal akan kekuatannya bukan? Yang keenam, perahu Yung sekitar 800 Masehi. Bentuknya kayak capung. Tidak mau ketinggalan, bangsa Asia khususnya bangsa Cina juga memiliki perahu buatan mereka sendiri. Itulah perahu Yung yang memiliki dua layar, salah satunya besar dan satunya lagi kecil. Perahu ini sangat lincah karena ukuran terbesar dan memiliki layar yang sangat tinggi. Yang ketujuh ada perahu Caravelle abad 14. Caravelle adalah kapal layar yang dikembangkan oleh bangsa Spanyol dan Portugal. Kapal ini mampu menjelajah dunia loh. Bahkan Christopher Columbus berlayar ke benua Amerika dengan menaiki kapal ini. Yang ke-8 ada kapal layar abad 16 sampai 18.
Negara-negara di Eropa banyak membangun kapal dengan layar besar seperti ini. Laksamana Nelson dari Inggris memakai kapal jenis ini yaitu HMS Victory dalam pertempuran laut Trafalgar antara Inggris dan Prancis. Untuk spesialis kapal perang seperti ini. Yang kesembilan ada Clipper abad 19. Clipper adalah kapal layar khas Amerika di pertengahan abad ke-19. Clipper terkenal karena mampu melaju dengan cepat di laut karena memiliki banyak layar. Yang ke-10 ada kapal uap akhir abad 19. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukannya mesin uap, membantu perkembangan kapal menuju kapal yang modern. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel untuk menggerakkan baling-baling. Wow, sudah semakin canggih sepertinya. Dan yang ke-11 ada kapal bermotor abad 20. Memasuki abad 20, kapal uap mulai berkembang menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Kapal bermotor sudah termasuk kapal zaman modern dan sudah banyak untuk diciptakan. Yang ke-12, kapal-kapal masa depan. Kapal-kapal di masa depan semakin modern. Kapal modern yang akan banyak digunakan di masa depan yaitu kapal induk, kapal selam yang bertenaga nuklir, hovercraft, hidrofil, dan jet cockpit. Baik, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.